6 sahabat ingin menjadi populer dengan merekam petualangannya untuk diunggah ke akun media sosial. Mereka memilih untuk pergi ke apartemen yang ditinggalkan dan tiba-tiba membuka portal ke dunia magis dan membuat marah penjaga portal. Halo Randomania, what's up? Semoga baik-baik saja, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Dread Out yang dirilis pada tahun 2019. Ini adalah konten spoiler, ingat ya, spoiler. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja, biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, gas, berangkat! Sebelum ke ceritanya, saya akan memperkenalkan karakter-karakter di film ini, yaitu Linda, Eric, Jessica, Benny, Alex, Dian, dan Kang Harry. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana di suatu apartemen pada malam hari yang sangat menegangkan. Di apartemen tersebut terlihat seorang anak kecil yang bernama Linda dan ibunya yang sedang diculik oleh sekelompok orang. Di sana, Linda dan ibunya sedang disekap dan ibunya Linda disuruh untuk membacakan mantra. Mantra tersebut bertujuan untuk mengambil keris yang ada di dalam tubuh sesosok hantu yang dibungkus kain samping. Dan setelah keris itu diambil, mereka akan mengembalikan sosok hantu tersebut ke alam gaib. Untuk mendapatkan semua itu, para penculik harus melakukan ritual terlebih dahulu. Di ritual itu diharuskan untuk membaca aksara Sunda agar hantu tersebut mengeluarkan keris sakti dan bisa membuka portal gaib. Dan ritual tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Dan oleh sebab itu, para penculik membawa ibunya Linda ke apartemen untuk membacakan mantra yang tertulis di kertas itu. Dengan terpaksa ibunya Linda membacakan tulisan tersebut. Dan benar saja, keris itu berhasil keluar dari mulut sosok hantu itu. Dan ketika akan melanjutkan membaca tulisan untuk membuka portal gaib, ibunya Linda tiba-tiba pingsan dan penculik itu akan segera menusuk sosok hantu itu menggunakan keris. Tiba-tiba saja polisi datang dan langsung menembak penculik itu hingga meninggoy, dan Linda dibawa oleh polisi itu. Scene beralih dengan memperlihatkan Linda yang sudah dewasa. Linda terkejut mendengar bel sekolah berbunyi. Karena pada saat itu, Linda sedang tertidur di kelas. Dan kejadian tadi merupakan mimpi yang terus menghantui Linda. Dilarang main HP tempat kerja. Linda merupakan seorang wanita kelas 2 SMA yang harus berjuang membiayai dirinya sendiri untuk bersekolah. Ia selalu bekerja setelah pulang sekolah hingga larut malam di salah satu minimarket di dekat sekolahnya. Terlihat di depan minimarket tempat Linda bekerja, sekumpulan geng anak SMA kelas 3 yang beranggotakan Benny, Alex, Eric, Jessica, dan Dian. Salah satu dari mereka yang bernama Jessica terlihat kesal karena followers Instagramnya lebih sedikit dari adik kelasnya yang bernama Ira. Jessica terus mencari solusi dan meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara followersnya cepat naik. Benny memberikan ide pada Jessica agar followersnya cepat naik. Benny menyarankan untuk melakukan siaran langsung di salah satu apartemen yang sudah kosong yang berada di depan minimarket itu. Menurut cerita yang beredar, 8 tahun yang lalu di apartemen tersebut pernah ada kejadian mengerikan tentang penculikan seorang ibu dan anaknya. Dan terjadi baku tembak antara penculik dan polisi. Pernah juga ada sekelompok anak SMA yang melakukan penelusuran di apartemen tersebut. Namun hanya sebentar saja, karena dilarang oleh petugas keamanan apartemen tersebut. Rekaman itu pun diunggah ke YouTube dan viewsnya pun rame banget. Jessica yang ingin populer pun tergiur dengan ide Benny tersebut dan langsung setuju. Benny tahu orang yang kenal dengan security apartemen tersebut. Dia adalah Linda. Kita butuh banget bantuan lu, Lin. Benny segera membujuk Linda agar nanti malam dia bisa ikut penelusuran ke apartemen dan minta izin para security di sana agar mereka bisa masuk ke apartemen tersebut. Namun Linda menolak ajakan Benny karena dia harus bekerja. Jika ia melanggar ketentuan kerja, maka Linda akan dipecat. Anting ini harganya lumayan.
Jessica pun datang dan langsung memberikan giwang atau antingnya sebagai jaminan dan akan memberikan sejumlah uang setelah penelusuran itu selesai. Dengan uang tersebut, maka Linda tidak harus bekerja lagi di minimarket tersebut, dan Linda pun setuju. Akhirnya mereka pergi ke apartemen tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat suasana apartemen itu sangat sepi dan mencekam. Keamanan di apartemen itu pun sangat ketat, dikelilingi pagar tinggi berduri dan hanya mempunyai satu akses saja untuk masuk ke sana. Kemudian Linda meminta izin pada Kang Harry yang merupakan security di sana agar mereka bisa masuk ke apartemen itu. Kang Harry pun mengizinkan mereka untuk masuk dan bermain di sana, asalkan mereka tidak melewati jalan yang diberi batas garis polisi. Mereka pun masuk ke apartemen tersebut dan mulai siaran langsung di Instagram. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, penonton mereka pun sudah mencapai 500 orang lebih. Tanpa sengaja, Eric dan Jessica yang sedang live streaming menabrak Linda dan mereka langsung terjatuh. Karena hal itu, live streaming pun langsung terputus. Tentu saja, semua itu membuat Jessica sangat kesal. Jadi kan sinyal lu juga jelek nih. Kita coba di... Jessica semakin kesal karena di tempat tersebut sinyal tiba-tiba hilang. Benny pun menyarankan untuk melakukan siaran langsung di tempat yang sudah diberi garis polisi untuk mendapatkan sinyal. Linda melarang mereka untuk masuk ke sana. Namun, mereka tidak mendengar perkataan Linda dan langsung menerobos masuk ke sana. And willy-nilly, Linda ikut masuk ke sana bersama mereka. Dikasih garis polisi gini tapi... Mereka menelusuri setiap lorong itu dan melihat salah satu pintu yang diberi tanda garis polisi. Mereka yang kepo pun berniat akan masuk ke ruangan itu. Lagi-lagi, Linda memperingatkan mereka, tapi tetap saja mereka tidak mengindahkan ucapan Linda. Tiba-tiba, Alex akan membuka pintu itu menggunakan kampak yang ia temukan. Namun, hal itu dicegah oleh teman-temannya. Benny mencoba membuka pintu tersebut dan pintu tersebut pun terbuka dan tak terkunci. Dengan perasaan takut, mereka masuk ke ruangan itu. Di ruangan itu sangat gelap, sehingga mereka harus menyalakan flash HP mereka. Mereka menyalakan lampu yang ada di ruangan itu, dan Jessica langsung melakukan live streaming karena sinyalnya bagus. Saat semua sibuk melihat keadaan sekitar, tiba-tiba Linda mendengar suara-suara aneh. Eric yang notice terhadap Linda menanyakan apakah Linda fine-fine saja. Are you okay, Linda? Linda berkata kalau dia merasa tidak asing dengan ruangan ini. Sejak awal masuk, dirinya pernah melihat semua benda yang ada di ruangan ini. Perhatian mereka beralih pada Benny yang menemukan kulit ular di dekat lantai yang terbuka. Eric mewanti-wanti mereka untuk berhati-hati, karena jika ada kulit ular, pasti ada ular yang masih hidup di bawah lantai ini. Benny membuka lantai itu dan menemukan kerangka ular yang sudah jadi fosil. Kemudian, Alex merogoh lantai itu dan memasukkan tangannya. Dia pun menemukan gulungan kertas yang berwarna coklat. Mereka segera membuka gulungan kertas itu dan memperhatikan setiap gambarnya. Dian melihat ada kesamaan simbol di kertas tersebut dengan simbol yang ada di lantai. Kemudian mereka memfoto setiap gambar yang ada di kertas itu untuk diunggah di sosial media. Linda melihat ada yang aneh pada kertas tersebut. Setiap kertas itu dipoto, maka akan muncul aksara Sunda yang menyala di kertas itu. Kemudian Linda mengatakan hal itu pada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak percaya dan menganggap Linda berbohong. Untuk membuktikan hal tersebut, Linda segera membaca tulisan yang ada di kertas tersebut. Bukakan. Iyalah, Om. Setelah kertas itu dibaca, tiba-tiba datanglah ribuan serangga yang menabrakkan diri mereka sendiri ke jendela. Mereka yang melihat hal itu langsung ketakutan dan berkumpul di tengah-tengah simbol yang ada di lantai. Tidak lama kemudian, simbol itu menyala dan tiba-tiba simbol itu berubah menjadi kolam yang sangat dalam, dan mereka semua langsung masuk ke kolam itu. Mereka berusaha untuk bisa keluar dari kolam itu. Eric, Benny, Alex, dan Dian berhasil keluar dari kolam itu dan ia kembali ke ruangan itu. Sedangkan Linda dan Jessica tidak muncul lagi ke permukaan. Mereka semua sangat panik karena Linda dan Jessica menghilang di telan air tersebut. Kemudian Eric masuk lagi ke kolam itu untuk mencari keberadaan mereka berdua.
Karena mereka tidak bisa menemukan Linda dan Jessica, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan Kang Harry untuk menanyakan keanehan yang terjadi. Sementara itu, Linda berada di kolam yang ada di tengah hutan. Linda segera keluar dari kolam itu dan berpikir kalau teman-temannya sudah pergi duluan. Linda segera mencari teman-temannya menelusuri jalan di antah berantah. Karena di hutan itu gelap, Linda harus menyalakan HP-nya sebagai alat penerangan. Saat sedang berjalan, Linda tersoledat atau terpleset dan tiba-tiba lalu Pochicha itu keluar dan langsung menyerang Linda menggunakan celurit hingga membuat tas Linda terlempar. Di saat yang bersamaan, HP Linda pun terjatuh dari tas itu dan tiba-tiba flash HP Linda menyala. Setelah itu, Linda langsung mengambil tas dan HP-nya, kemudian ia langsung berlari seedan-edannya. Linda terus berlari sambil menoleh ke belakang dan tiba-tiba lagi-lagi Linda terjatuh dan kini dia terperosok ke dalam liang lahat. Linda yang ketakutan menghidupkan flash HP-nya. Tiba-tiba tangan keluar dari liang lahat tersebut dan langsung menyerang Linda. Linda yang sudah mengetahui kelemahan pocong itu segera menghidupkan flash HP-nya dan mengarahkan ke Pochicha itu. Kembali ke Eric dan kawan-kawan. Eric dan Dian berusaha membujuk Kang Harry untuk membantu mereka menyelamatkan Jessica dan Linda. Sedangkan Alex dan Benny berusaha kabur dari tempat itu. Tapi mereka semua tidak diperbolehkan keluar dari sana oleh Kang Harry. Dan mereka harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kembali ke Linda yang berada di alam gaib. Linda meneruskan perjalanannya mencari teman-temannya. Tidak lama kemudian, Linda menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Tanpa pikir panjang, Linda segera masuk ke rumah itu untuk meminta tolong. Assalamualaikum. Setelah memasuki rumah, tiba-tiba saja ada kepala wayang yang menggelinding ke arahnya. Linda pun melihat banyak wayang dan akan memasangkan kepala wayang itu kembali. Setelah itu, Linda ruas ketika ia menoleh ke arah samping dan melihat Jessica sedang didandani oleh penghuni rumah tersebut. Linda mulai sadar bahwa dia berada di alam gaib dan penghuni rumah itu merupakan sosok hantu. Setelah itu, sosok hantu yang menggunakan kebaya putih pun pergi setelah mendandani Jessica yang mengapung. Linda segera menghampiri Jessica dan mencoba menyadarkannya. Setelah Jessica sadar, sosok itu datang lagi dan langsung menyerang Jessica dan Linda. Tak cukup sampai di situ, sosok itu kembali menyerang Linda. Namun, Linda yang sudah tahu kelemahan mereka segera mengeluarkan HP-nya dan mengarahkan flash kameranya ke arah sosok itu. Ketika Linda akan menghampiri Jessica, sosok itu muncul lagi dan langsung naik ke pundak Linda. Sosok itu kini membawa keris untuk mengalahkan Linda. Linda terus berusaha melawan dan bertahan dengan menggunakan flash kamera HP-nya. Kembali ke Eric dan kawan-kawan. Kang Harry merasa aneh dengan kemunculan kolam itu. Dian, Eric, dan Benny berusaha membaca dan mengartikan maksud dari kertas tadi. Mereka menyimpulkan bahwa kolam itu merupakan portal untuk menuju ke alam gaib. Dan pintu itu hanya bisa muncul jika dibacakan mantra oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus. Dan Linda memiliki kemampuan khusus yang diturunkan oleh ibunya. Dan tanpa sengaja Linda telah membaca mantra itu. Kembali ke Linda dan Jessica. Jessica sudah sadar kembali dan akan mengganti pakaiannya. Ketika Linda sedang menunggu Jessica ganti baju, Linda melihat keris tergeletak di lantai. Ia pun mengambil keris itu untuk berjaga-jaga jika ada serangan dari makhluk lain. Tidak lama kemudian, Jessica pun selesai mengganti baju. Tiba-tiba muncul satu sosok lagi yang menggunakan kebaya merah. Rupanya, kebaya merah merupakan kakak dari sosok kebaya putih. Dia murka karena Linda dan Jessica telah membunuh adiknya. Mereka berdua segera berlari keluar dan menuju kolam di tengah hutan. Ketika Linda sudah masuk ke dalam kolam, tiba-tiba Jessica ditarik oleh sosok kebaya merah. Linda berhasil kembali ke alam dunia tanpa Jessica. Linda langsung ditarik oleh teman-temannya. Dengan keadaan lemas, Linda memberitahukan kalau Jessica masih terjebak di alam gaib. Tidak lama kemudian, datanglah Jessica yang menggunakan kebaya merah.
Mereka mencoba menyadarkan Jessica. Namun setelah Jessica tersadar, rupanya dia dirasuki oleh sosok gaib. Sosok itu mengatakan, "Si laing geus nyokot nu jadi milik aing," yang artinya, "Kamu sudah mengambil barang yang menjadi milik saya." Jessica yang sedang dirasuki mengambil kampak yang ada di sampingnya. Kemudian kampak itu diayunkan ke arah tangan Kang Heri hingga membuat tangan Kang Heri buntung. Dan Kang Heri dimasukkan ke dalam kolam. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri hingga membuat mereka ketakutan. Linda segera mengarahkan flash HP-nya ke arah Jessica hingga membuat Jessica kesakitan dan membuat hantu itu keluar dari tubuh Jessica. Tidak lama kemudian Jessica kembali dirasuki. Jessica langsung menyerang Linda dan menanyakan di mana keberadaan Chrisnya. Linda yang ketakutan berusaha melawan dengan flash HP. Jessica menahan serangan Linda dan menjatuhkan HP Linda ke lantai. Posisi Linda kini terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa. Tapi untungnya Eric segera menyerang Jessica dengan harapan agar Jessica tersadar. Bukannya sadar, justru Jessica semakin menjadi-jadi dan mendorong Eric ke jendela, kemudian memasukkannya ke dalam kolam. Linda yang berhasil mengambil HP-nya kembali segera menyerang Jessica. Namun Linda ditendang oleh Jessica hingga membuat Linda pingsan. Linda tersadar dari pingsannya dan di sampingnya hanya tinggal Dian dan Benny yang selamat. Linda mengatakan tidak tahu kenapa hantu tersebut akan takut dan kesakitan jika terkena flash HP kamera miliknya. Benny menjawab itu karena energi Linda, karena Linda bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Linda merasa kalau bakatnya itu turunan dari ibunya. Mereka bertiga berusaha memahami kembali gambar-gambar yang ada di kertas itu. Linda mengatakan jika di rumah tersebut dirinya bertemu dengan Jessica. Dan orang yang memakai kebaya merah adalah orang yang punya rumah itu sambil memegang keris. Melihat gambar keris itu, Linda teringat akan keris yang dia bawa. Linda meyakini jika keris itu dikembalikan, maka sosok kebaya merah akan mengembalikan teman-temannya. Benny tidak setuju dengan rencana Linda karena dia takut rencana Linda akan gagal. Benny menyarankan mereka untuk pergi dari apartemen tersebut dan akan membawa keris tersebut pada orang yang paham. Tapi mereka tidak bisa keluar dari tempat itu karena kuncinya ada pada Kang Heri. Sedangkan Kang Heri sudah dibawa ke alam gaib. Dian pun teringat kalau kuncinya ada di tangan Kang Heri. Dan tangan Kang Heri tadi terputus. Setelah mendapatkan kunci itu, mereka segera pergi menuju gerbang. Namun langkah mereka terhenti karena mereka dicegat oleh Jessica yang masih dirasuki. Mereka ketakutan dan mundur pelan-pelan untuk kabur. Namun Jessica segera mengayunkan kampaknya dan hampir saja mengenai kepala Linda. Mereka segera masuk lagi ke ruangan itu dan menutup pintu itu rapat-rapat. Tiba-tiba saja portal gaib itu terbuka dengan sendirinya. Jessica berusaha menerobos masuk ke ruangan tersebut lalu menjambak rambut Dian. Jessica tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha melubangi pintu itu dengan kampak yang dia pegang. Kemudian dia menjambak rambut Linda. Untung saja Benny gercep menyerang Jessica dengan keris yang dia pegang, hingga membuat Jessica kesakitan dan menghilang. Saat Benny mengecek keberadaan Jessica di luar, tiba-tiba Jessica muncul di belakang Dian. Kemudian Jessica menarik keris yang ada di tangan Benny. Saat Jessica akan menyayat leher Dian dengan keris, Linda segera menyerangnya hingga membuat keris sakti yang Jessica pegang terjatuh ke lantai. Kemudian Jessica dan Dian masuk ke kolam portal gaib itu. Linda pun menyusul mereka dan masuk ke portal gaib itu. Tiba-tiba saja Linda sudah berada di dalam rumah itu. Begitu Linda keluar kolam, dia melihat cermin yang sangat besar. Di dalam cermin itu, Linda melihat teman-temannya yang sedang terapung di udara dengan kondisi tak sadarkan diri. Linda mengambil kursi yang ada di sampingnya dan berniat akan menghancurkan cermin itu. Namun, cermin tersebut sudah dilindungi pembatas gaib, hingga membuat Linda tak bisa berbuat apa-apa. Kursi itu pun terlempar ke arah samping dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, sosok kebaya merah muncul. Kursinya geser ke arah Linda
dan Linda langsung duduk di kursi itu dan tubuh Linda tidak bisa digerakkan. Kemudian sosok itu langsung menyerang Linda dan mengangkat tubuh Linda ke udara. Tubuh Linda melayang tapi tidak bisa bergerak karena erup-erup. Linda sekuat tenaga menggerakkan tangannya dan dia berhasil melawan sosok itu dengan flash HP. Sosok itu langsung menyerang Linda kembali dan langsung menghempaskannya ke arah cermin besar hingga membuat cermin itu pecah. Saat sosok kebaya merah akan melenyapkan Linda, datanglah Benny dan langsung menusuk sosok itu dengan keris sakti. Tentu saja hal itu membuat sosok kebaya merah kesakitan dan kabur. Setelah itu, Benny segera mengajak Linda pulang ke alam dunia dan meninggalkan teman-temannya. Tapi Linda bersikeras ingin menyelamatkan teman-temannya hingga terjadilah pertengkaran antara Benny dan Linda. Benny mengatakan kalau semua ini merupakan rencana Benny untuk mengambil keris itu. Dan Benny tahu kalau Linda bisa membuka portal gaib. Linda mendorong Benny hingga kancing baju Benny terlepas dan terlihat simbol yang sama dengan sekelompok orang yang menculik Linda waktu kecil. Benny pun mengatakan kalau dia adalah anak dari orang yang telah menculik Linda dulu. Andai saja waktu itu ibunya Linda buru-buru membaca mantra, mungkin ayahnya Benny tidak akan meninggoy ditembak polisi. Perdebatan mereka terhenti saat teman-temannya sudah sadar. Ketika semua sudah berkumpul, tiba-tiba lukisan besar di depan mereka mengeluarkan darah. Mereka segera berlari keluar menuju kolam di tengah hutan. Perjalanan mereka menuju portal gaib banyak mengalami rintangan. Dimulai dari Dian yang terjebak di lubang yang penuh dengan tangan pocong. Kemudian Eric menyusulnya ke lubang itu. Lalu turun hujan yang panas hingga munculnya puluhan pocong yang membawa curiling. Pada akhirnya mereka berhasil melewati rintangan itu dan Linda segera membaca mantra untuk membuka portal gaib itu. Setelah portal terbuka, satu persatu di antara mereka masuk ke dalam kolam tersebut. Namun saat giliran Benny, dia teringat kalau kerisnya tidak ada. Kemudian dia pergi mencari keberadaan keris itu. Saat keris itu ditemukan, sosok itu muncul di hadapan Benny dan langsung membanting Benny hingga terpental ke arah Linda dan Jessica. Sosok itu kemudian menyerang Linda dan akan membunuhnya. Karena Linda mempunyai kemampuan khusus, jadi dia tidak akan mudah untuk dibunuh oleh sosok itu. Linda segera meraih keris itu dan langsung menancapkan keris itu di leher sosok kebaya merah. Linda dan Jessica segera masuk ke kolam tersebut dan berhasil kembali ke alam dunia. Dan setelah itu, portal tertutup dengan sendirinya. Linda berusaha membuka portal itu lagi untuk menyelamatkan Benny. Tapi portal itu sudah tidak bisa dibuka karena waktu fajar telah tiba. Ada yang mau ambil tangan gua nggak? Mereka berhasil keluar dengan selamat dari apartemen tersebut. Dengan perasaan campur aduk, mereka pergi dari tempat itu dan harus merelakan Benny yang terjebak di alam gaib. Di akhir film, terlihat ibunya Benny mendapat video call dari Benny yang terjebak di alam gaib. Di dalam video tersebut, Benny meminta tolong pada ibunya. Dan tiba-tiba datanglah sosok kebaya merah menghampiri Benny dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita film Dread Out. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Linda dan teman-temannya harus terjebak di alam gaib karena tidak sengaja telah membuka portal alam gaib. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan menghalalkan segala cara hanya demi terlihat eksis di dunia maya. Saya Ede, pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.